Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua pemimpin. Perkenalkan kami dari Podcast SMP Al Muslim. Di sini saya Raffi dan di seberang saya ada siapa ya? Hai semuanya, saya Bimo dan kita dari 9 Abu Bakar As-Siddiq yang akan menemani kalian di podcast kali ini dengan judul Gizi untuk Remaja Aktif. Nah, Fi, kamu penasaran gak sih, Fi? Kenapa kok tema kita hari ini adalah gizi untuk remaja aktif? Kenapa tuh, Bim? Kira-kira? Karena nih ya, kita sebagai remaja yang aktif juga harus memahami gizi-gizi yang baik untuk masa pertumbuhan kita nih. Oh, gitu. Ya bener sih, Bim. Nah, memang kita tuh juga perlu ya sebagai remaja yang aktif buat memahami gizi yang baik buat kita. Betul banget. Nah, tapi nih sebelum kita bahas lebih jauh, kira-kira kamu udah tahu belum remaja itu rentang dari usia berapa sampai usia berapa aja? Oh, kalau sepengetahuanku ya, rentangnya sih kemungkinan dari umur 10 sampai 18 tahun. 10 itu sampai masih dalam kategori remaja ya, guys. Tumben bener. Oh ya bener dong, namanya juga siswa dari SMP Al Muslim kan. Oh iya. SMP Al Muslim, guys. Udah, kita lanjut aja ya. Jadi boleh. remaja adalah masa peralihan yang memang penting banget buat kita tuh, Bim. Karena di masa remaja ini banyak yang terjadi dengan kita, baik itu dari perubahan fisik, mental, dan juga perubahan sosial yang signifikan pastinya. Tentunya remaja itu ibarat transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Nah, karena remaja adalah masa transisi yang tadi kamu bilang, maka pasti kita kan pasti kita membutuhkan yang namanya gizi. Iya. Gizi yang seimbang agar di usia tersebut kita dapat tumbuh dan berkembang secara aktif dan sehat tentunya. Oleh karena itu, pada podcast kali ini kita ditemani narasumber hebat yang berprofesi sebagai ahli gizi. Ahli gizi ya, Bim? Betul banget. Nah, tentunya guys, ahli gizi di sini akan mengedukasi kita nih tentang nutrisi penting untuk remaja aktif. Kita coba kenalan dulu yuk, Bim, sama narasumber hebat kita. Assalamualaikum Kak Fifir. Waalaikumsalam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah siap Kak? Udah siap kami bertanya-tanyakan ya? Siap. Siap ya? Oke. Siap. Lanjut Jadi terus. guys, Kak Fifir ini memiliki nama lengkap Fifirdaus Finaul Husna, sarjana gizi. Beliau juga menjabat di Puskesmas Tambak Rejo Waru sebagai nutrisionis terampil. Oke. Jadi semuanya harusnya sudah mulai kenal nih sama Kak Fifir nih ya. Udah dikenal. Jadi langsung aja nih Kak ya. Boleh. Pertanyaan yang pertama, apa sih Kak sebenarnya gizi itu? Terus kenapa gizi itu penting banget, terutama buat remaja aktif yang kayak kita ini? Gini, gizi itu artinya dulu ya. Gizi Ya, itu sebenarnya iya. dia itu dari bahasa Latin nurture atau NUTR ya. Kalau bahasa Latinnya atau to nurture gitu ya. Oke. To nurture ini artinya adalah makanan yang baik untuk tubuh gitu. Makanan yang baik Betul. untuk kita. Jadi kayak semacam makanan dari alam gitu ya. Oh iya. Jadi to nurture gitu. Tapi sejatinya gizi itu juga merupakan proses dari makanan atau minuman yang kita masukkan dalam tubuh itu termasuk gizi. Tetapi sebenarnya gizi itu tidak berdiri sendiri. Dia itu misal ada juga seperti zat gizi yang kita ketahui ya, kayak komponen gizi gitu. Misalkan karbohidrat, protein gitu ya, mineral itu termasuk zat gizi. Jadi zat gizi sendiri itu prosesnya, kemudian nanti ada sendiri zat gizi itu komponennya. Nah, terus tadi ada juga pertanyaan terkait gizi yang bagus untuk dikonsumsi untuk remaja ya, atau apa tadi? Ya mungkin benar juga. Jadi kalau gizi pentingnya gizi dalam remaja itu sangat penting ya, apalagi kan tadi sudah diinfokan gizi itu baik untuk remaja dari mulai awal balita yang mana dia sel-sel tubuhnya itu yang awalnya masih kecil terus kemudian harus berkembang di usia remaja, dibesarkan lagi sel-sel tubuhnya untuk berada di puncaknya di usia dewasanya nanti. Sangat penting, kenapa? Karena masa transisi ini anggapannya kayak kurva yang ini ya, naik turun betul. Jadi dia itu harusnya itu naik, tapi kalau dengan gizi itu dia harus berada pada puncak yang tinggi gitu ya. Tapi kalaupun sebenarnya gizi bukan salah satu, tapi gizi ini mempengaruhi masa pertumbuhan tadi kayak fisiologis, biologisnya kayak masa pubertas ya. Karena memang remaja itu growth spurtnya atau monarkinya itu berada pada pubertasnya.
Kalau pubertasnya dibantu oleh gizi, salah satu gizi, dia bisa berarti pertumbuhan dia itu sudah sangat puncaknya, sudah bagusnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan pada remaja itu dia tidak mencapai growth spurtnya atau monarkinya puncaknya itu tadi akibat karena tidak gizi gitu ya, karena tidak dipengaruhi karena gizi kurang ya. gizi Betul, nanti dia bisa menimbulkan masalah-masalah gizi gitu. Misalkan contohnya kalau di cowok ini kan pembesaran otot gitu ya, otot tubuh gitu ya, karena tren otot tubuh gitu ya. Kalau misalkan dia tidak karena gizi tidak ditambahkan dengan asupan gizi, maka ototnya itu cenderung tidak berkembang. Sia-sia gitu. Jadi dia itu ya tetap seperti itu aja. Pun nanti dia akan berkembang dari asupan yang dia makan. Jadi makan yang dia makan, gizi yang dia makan itu tadi. Atau dari cewek biasanya pubertas atau menstruasi gitu ya. Kalau rentan usia pubertas itu kan mulai dari 10 tahun sampai usia 15 tahun atau lebih. Kalau sampai gizinya tidak terpenuhi, dia bisa menimbulkan lebih cepat atau lebih lambat. Dan itu punya faktor-faktor resiko kalau dalam menstruasinya bisa terlalu lambat atau terlalu cepat gitu. Salah satunya faktor resikonya mungkin ada gangguan dalam tubuhnya, entah seperti hormon pembentukan sel telurnya dia seperti itu kalau menstruasi seperti itu. Jadi makanan atau gizi itu sangat berpengaruh dalam tubuhnya. Apalagi pada transisi remaja ini. Sangat butuh banget ya Kak ya. butuh banget emang ya gizi itu ya. Butuh sekali gitu. Gimana coba ya kalau misalnya kita nggak apa ya? Pastinya gizi itu pubertasnya nggak maksimal sih. Iya betul, Iya pubertasnya Kak. tidak maksimal. Nah, terus nih Kak ya, emang kalau dari tadi kakaknya udah itu kan jelasin soal gizi yang penting buat kita. Emang makanan apa aja sih Kak yang mengandung banyak gizi yang bagus buat remaja kayak kita nih? Kalau sorry nih ya, kalau dari laki-laki sama perempuan kan mungkin ada bedanya ya Kak? Makanannya kalau sebenarnya makanan itu tidak dibedakan dari jenis kelamin ya, mungkin ada beberapa makanan yang bisa mempengaruhi hormon masing-masing gender gitu, jenis kelamin. Cuman sejatinya remaja itu tidak perlu membedakan makanan. Yang penting gini, dia itu paham bahwa makanan ini sebenarnya harus beraneka ragam gitu ya. Kalau dulu kita mengenalnya 4 sehat 5 sempurna, itu tahun 1900 berapa 50 atau berapa gitu ya. Kalau lama juga ya. Lama sekali. Kalau enggak 80 atau 50 gitu. Sekarang tahun 1995 diubah menjadi gizi seimbang. Jadi gizi seimbang. Dulu 4 sehat 5 sempurna kan kita kenalnya ini ya makanan pokok, terus lauk pauk, sayur, buah, kemudian disempurnakan dengan susu ya. Nah itu sebenarnya semakin zaman itu berbeda, semakin mengetahui kondisi tubuh kita berbeda, akhirnya berubahlah menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang sekarang itu kita kenalnya dengan tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang. Yang bentukannya kayak cuman isinya yang piramid itu. Piramida gizi seimbang. Kalau kita gizi seimbang kan yang pertama pasti makanan pokok, berarti jumlah makanan pokok yang di dasarnya lebih banyak. Kemudian atasnya makin tinggi makin kecil gitu ya. Atasnya gitu ya betul. Kemudian ada lauk, atasnya lagi ada kemudian sayur buah gitu ya. Kemudian atasnya lagi yang paling ujung itu adalah lemak, gula dan garam. Berarti semakin ujung berarti porsi atau jumlahnya semakin sedikit. Tetapi sebenarnya tidak hanya masalah gizi aja sih. Jadi gizi itu juga ada pola hidup sehat ya. Seperti sekarang itu harus ada aktivitas fisik. Atau bergerak ya. Atau olahraga juga olahraga kayak kita ini banyak aktivitas ya. Iya, di area segitiga piramidanya tersebut. Yang kedua ada cuci tangan atau kebersihan dalam sebelum mengkonsumsi makanan. Dan yang terakhir itu ada yang namanya tetap seimbang dalam berat badannya. Jadi tidak akan menimbulkan masalah-masalah gizi gitu ya. Atau kayak misal terlalu beratnya terlalu banyak atau beratnya terlalu kurang berat badannya gitu ya. Pokoknya jangan berlebihan gitu ya. Tetap mengontrol berat badan. Nah, untuk jenis makanannya semua jenis makanan itu baik, tapi
tergantung dalam kondisi kita. Misalkan ada remaja itu memang dari kecilnya tidak terbiasa dengan makanan jenis tertentu kayak ikan atau telur atau nggak nasi. cocok gitu ya, kayak? Ya, pun itu bisa diganti gitu ya. Jadi tidak harus berpatok kayak nasi harus selalu nasi gitu ya. Bisa ganti kentang, bisa pakai ganti mie juga gitu. boleh mie. Tapi hati-hati kayak beberapa komposisi itu mengandung banyak komposisi yang bisa menimbulkan masalah gizi gitu ya. Kayak Tapi kan mie itu kan kalau kata orang-orang nih, itu kalau kita makan sering-sering kan bisa sampai usus buntu. Iya, Tapi kita bisa pakai mie yang itu mie Oh, ada mie yang instan sehat juga. gitu ya. iya. Sebenarnya sih kalau sampai usus buntu sih enggak sih, Enggak, karena memang faktor usus buntu tidak hanya masalah mie. Oh iya, bisa dari yang Dari lain-lainnya yang ya. lainnya Itu mitos tuh kayak. Berarti mitos. Cuman Oke, memang khawatirnya itu kalau mie ya itu Iya. adalah khawatirnya ke hipertensi sih sebenarnya. hipertensi. Atau tensi darahnya tinggi. darah tinggi. Iya, betul. Atau suka marah-marah gitu biasanya. Oh, kayak ini kayak Bimo ini kan. Iya. Jadi guys, tadi kita juga udah denger ya. Jadi kalian Iya. tuh nggak apa-apa guys makan mie banyak-banyak Oh, gitu. tapi ya. ya gak sering juga. Oh nggak sering-sering gitu Itu juga. mitos kayak enggak ada sebenarnya. Oh, Oke. Nggak sering juga, tapi bisa mengontrol sih. Ya, Bertanggung jawab. yang penting kita nggak berlebihan Nah, konsumsinya. karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Betul, kalau makanan itu sesuatu yang berlebihan. Secukupnya saja. Betul, sesuai Betul. dengan Nah. risalah Rasulullah kan ya. oh, Kita iya. tidak boleh makan berlebihan kan. Bener banget Kak. Secukupnya. Bener banget. Itu loh ya. Terus ada lagi sih sebenarnya jenis makanan. Apa juga? Kalau remaja itu dia itu kan sebenarnya memang harus gizi seimbang ya. Kayak sekarang kan susu itu sudah tidak sempurna, dalam arti susu bukan tidak sempurna, tapi susu sekarang dialihkan ke lauk hewani. Jadi misalkan kayak kita mengkonsumsi susu itu sama saja dengan mengkonsumsi ikan atau telur. Oh, cuman cairnya gitu. Iya, cuma beda jenisnya aja gitu. Oke. Apalagi ya kalau remaja itu mulai sekarang itu belajar mempelajari jenis-jenis makanan aja, kayak misal nasi dia itu mengandung karbohidrat, telur itu mengandung protein, sayur itu mengandung serat, vitamin, mineral. Dipahami gitu ya. Iya, Jadi kandungannya ya. tidak usah yang terlalu menjelimet, tapi kayak intinya ini nasi itu mengandung karbohidrat untuk energi gitu ya. Lauk ini untuk mengembalikan sel-sel yang rusak, misal habis dari jatuh gitu, dia harus banyak makan protein agar sel-selnya kembali. Kemudian sayur misalkan, sayur itu dia nanti kalau aku sering BAB tidak lancar, wah ini harus konsumsi makan sayur buah gitu. Ya, kita harus paham dasar-dasar Paham itu aja. dasarnya dulu ya, nggak usah terlalu banyak jelimet, terus dasarnya. Karbo, protein gitu-gitu. Ngertiin dulu. Nah, guys, semoga sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih, semoga kalian tetap nggak bosen gitu ya, masih mau menikmati Nggak bosen dong ya. podcast kali ini, karena ini kan juga penting nih bagi kita semua nih, yang sudah tadi Tentang gizi dijelasin di awal podcast tadi. Ya udah, oke, kita lanjut aja. Kak Vivir, tadi kan udah ada satu tips tuh, coba kita harus belajar apa tadi tuh? Tentang memahami dasar-dasar makanan itu tadi. Kalau boleh tahu nih Kak, tips and trik yang lain itu apa sih Kak? Buat kita sebagai remaja yang aktif dengan berbagai kegiatan agar tetap kita tuh mendapat gizi yang seimbang. Yang pertama gini, kalau soal gizi ya, gizi itu kan ada dalam tubuh kita ya. Berarti kita itu harus mencintai diri kita ya. Karena makanan itu kan berarti kita menghargai bahwa tubuh kita itu perlu makan. Kita harus peduli sama diri kita dulu sendiri, Bi. Peduli dulu. sama Oh orang iya lain ya. gitu ya. Kalau aku benar, kalau aku enggak makan berarti nanti akan menimbulkan sakit kan. Berarti kita tidak sayang dulu sama tubuh kita kan. Yang pertama dulu itu. benar. Yang kedua, kalau kita sudah mencintai tubuh kita, artinya kita kan pasti peduli ya. Kita mengutamakan tubuh kita dulu. Akhirnya makan makanan bergizi atau minimal makan sesuai jadwalnya dulu. Ya, kayak misal kalau remaja itu memang baiknya itu makan 3 kali makan utama Sehari? satu hari dalam Ya, satu utamanya hari. 3 kali sehari. Kemudian ditambah 2-3 kali snack atau kudapan atau selingannya. Itu yang pertama untuk jadwal jamnya. Jadi
biasakan untuk menjadwal makanannya secara baik. Kenapa? Karena kalau metabolisme dalam tubuh kita ya sudah terjadwal, akhirnya tubuh kita itu paham, punya alarm gitu ya, punya jam dinding sendiri. Kalau bisa telat. Ya betul. Kalau telat berarti nanti ini tubuhnya punya alarm. Ayo waktunya makan. Kalau nggak makan nanti kamu lemes. Nah, atau kamu nggak sakit. Nah, atau kamu sakit gitu ya. Mah itu salah satu alarmnya bukan ya? Betul. Betul sekali. Gimana? Mah. Atau biasanya asam lambungnya naik atau suka kayak bersendawa, kentut berlebihan. Mohon maaf ya, kentut berlebihan itu juga salah satu penyebab asam lambung. Jadi bisa dibilang alarmnya bunyi nih tubuhnya. Ayo waktunya makan ini. Kalau nggak makan ini tak buat kamu sakit loh ya. Alarmnya gitu ya. Ada alarmnya. Ini tak buat sendawa atau Kayak yang di film-film itu loh. Ada suaranya. Nah, ada suaranya gitu. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Udah tahu jadwalnya baru sudah paham oh ya ini jadwal makan. Kita peduli terkait makanannya, bahan makanannya tersebut. Bagaimana memilih bahan makanan yang bergizi. Memilih bahan makanan yang bergizi. Sekarang era modern kita ya, itu kita makanan itu terbagi ya. Ada yang ultra processed food gitu ya, tahu nggak ultra processed Apa food? tuh Kak? Oh gimana tuh Kak? Itu kayak makanan yang terlalu banyak diproses gitu loh. Jadi diproses oleh pabrik gitu. Yogurt gitu tak Kak? Apa? Kalau yogurt kalau yogurt itu tidak selalu dengan proses yang terlalu banyak ya. Dia kan memang fermentasi, memang dari susu yang difermentasikan kan, atau yang diasamkan atau yang diawetkan. Tapi ada bahan makanan yang terlalu banyak diproses, kayak harus bahan misal awalnya dari jagung gitu ya. Jagung diproses, di blender, kemudian dipipihkan, digoreng lagi, ditepungi lagi, digoreng lagi, bahaya banget. Nah itu yang terlalu kandungannya sih sangat berkurang sekali. bisa hilang gitu ya Kak? Iya betul. Jadi kayak misalnya ya sebut saja makanan ringan gitu loh, atau ciki-ciki, cover gitu ya. Ya itu yang masuk kategori ultra food process. Jadi teman-teman remaja ini mulai coba membedakan makanan yang makanan padat dalam arti prosesnya tidak terlalu banyak dan makanan yang terlalu banyak diproses gitu. Kalau bisa kita jauhi makanan-makanan yang ultra processed food itu tadi ya. Kalau dibilang berarti kalau masak makanan itu berarti ultra processed food juga dong? Belum Tentu. Tidak pun juga bisa dibilang tidak pun belum tentu juga. Kalaupun misalkan kayak misal kita buat nugget gitu ya, nugget itu kan juga prosesnya juga banyak, ada yang tepung yang digiling, terus di blender lagi, kemudian digoreng lagi, ditepungi digoreng lagi, nanti di frozen lagi. juga. Itu bisa juga masuk dalam ultra Dengernya aja udah kayak agak enek gitu ya. Gitu. Iya, karena tahu sendiri kan nanti pasti zat gizinya itu pasti berkurang. Tapi emang enak sih Kak ya Iya, untuk proses memang food itu. Ya tapi ya gimana lagi? Gak baik juga buat diri kita kan. Dibatasi aja. Kalau ultra processed food berarti kita paham kan sama diri kita sendiri. Paham. Oh ini dibatasi aja. Yang penting harus paham sama diri kita dulu. Ya. Sebenarnya makanan yang menurut saya kayak padat gizi enak itu adalah makanan masakan mama mungkin ya. Oh iya, masakan mama udah itu paling ada bener ya. semua itu. Karbonya ada, proteinnya ada. Meskipun ma ini kok nugget ya ma, tapi ini masakan mama yang enak kayaknya. Iya. Yang penting enak. Iya bener. Terpenuhi kalau sama masakan mama ya. Jadi begitu guys. Masakan makanan keluarga gitu ya. Nah gitu guys, Terus tips-tipsnya. sebenarnya ada lagi sih tipsnya, kayak misalkan dari ultra processed food, kemudian teman-teman ini belajar membedakan makanan yang sekarang itu menimbulkan masalah kesehatan ya, atau penyakit kayak misal gula, garam, lemak gitu. Kayak misal terlalu banyak gula, misalkan makan minuman manis berarti bisa menimbulkan diabetes atau kencing manis kalau kata orang, atau nanti kalau sudah minum obat itu ada resisten insulin gitu biasanya gitu. Kemudian yang kedua misal terlalu banyak garam berarti bisa menimbulkan hipertensi, darah tinggi atau tensi tinggi.
gitu. Belajar mengenal 3 ini. Dan kemudian minyak, terlalu banyak minyak itu bisa menimbulkan kolesterol, kemudian stroke, jantung gitu juga bisa. Banyak ya kayak yang bisa ditimbulin makanan. Tidak hanya makanan yang enak gitu ya, tapi juga harus belajar makanan yang bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Karena itu perannya yang sangat masalahnya yang sangat penting. Keluarannya itu di masalah ini. Yang penting enak dan sehat juga tentu. Enak dan sehat tentu saja. Tapi jarang ya. Jarang. Ya, enggak sih sebenarnya sih banyak. Cuma kita yang nggak tahu aja gitu. Ya kita yang belum paham aja. Banyak gulanya tapi masih diminum gitu. Jadi kalau kita paham pasti kan nanti gampang. Jadi bisa memilih mana sih yang makanan sehat, makanan ultra processed food yang bisa menimbulkan masalah sakit, dan jenis-jenis makanan yang bisa menimbulkan penyakit baru gitu. Kemudian ada lagi tipsnya untuk remaja, mulailah belajar melihat komposisi dan informasi gizi. Oh, informasi ya, gizi betul. yang Kalau biasanya misal di di kemasan itu. Oh iya, yang di belakang itu ya. Nah, mulai belajar melihat komposisi. Kalau ada banyak pengawet kan tentunya kita harus menghindari pengawetnya. Komposisi. Kemudian kalau di komposisi gizi gitu, kayak misal ada mengandung glukosa, vitamin, mineral, protein, itu kita harus bisa mencoba membaca. Belajar untuk melihat. Apa nggak harus langsung tahu, tapi ini mana bisa yang membedakan. Biasanya sih kuncinya adalah hindari tiga tadi, gula, garam, lemak, GGL. Kalau di snack gitu mungkin yang harus dihindari bahan apa aja, Kak? Biasanya GGL itu tadi ya, tambahannya ada natrium atau garam itu tadi. Natrium itu atau pengganti garam itu natrium atau garam. Kemudian kalau gula pasti laktosa, sukrosa, osa biasanya gula, atau gula biasanya gula murni. Kalau lemak itu tadi ada tulisannya lemak atau kolesterol, lemak apapun gitu biasanya berapa persen. Jadi coba belajar aja angka dari komposisi gizi itu tadi. Begitu guys. Jadi mungkin ini dari podcast ini, mungkin ini adalah yang kita bahas tadi ini juga mungkin ini yang paling penting nih dari inti podcast ini. Bermanfaat banget ya, Mas. Perhatikan adalah di menit-menit ini gitu ya. Nah, gitu. Jadi gitu guys, ini juga info penting buat kalian semua. Ya mulai dari tadi ada apa? Ada juga alarm. Terus kita juga harus cinta sama diri kita sendiri. Ya kita harus bisa ya milah mana yang baik buat kita dan jangan cinta sama orang lain dulu. Iya, cinta diri sendiri dulu. Benar banget. Baru bisa kita cintai orang lain ya. Oke, kita lanjut nih ya. By the way nih Kak, dari informasi yang udah Kakak kasih tadi ya, kita jadi tahu nih kan ya, gizi apa aja yang dibutuhkan buat tubuh kita. Betul. Buat kita kayak remaja yang masih aktif. Aku jadi mikir 2 kali nih. Oh, berarti nanti kalau habis dari ini harus kayak gini, nggak bisa asal-asal milih lah. Benar banget. Tapi memang nggak bisa kita hindari ya Kak. Banyak remaja sekarang tuh yang terpengaruh banget sama yang namanya media sosial. Nah, kalau dari media sosial ini contohnya aja kayak banyak banget tuh Kak yang sekarang tuh lagi ngelakuin diet ekstrim, kayak yang cut gula bener-bener tanpa gula, atau yang tanpa karbohidrat sama sekali. Nah, itu menurut Kakak diet yang bener itu kayak gimana sih Kak, yang sesuai buat tubuh kita itu sebenarnya? Kalau memang sebenarnya diet itu perlu buat kita. Kalau diet ini sebenarnya diet itu kan tidak hanya mengurangi ya. Diet itu bisa menambahkan. Kayak misal menambahkan berat badan itu termasuk diet juga. Tetapi mulai kembali lagi dari awal, tahu tubuh kita dulu. Nah, sebenarnya makanan itu tahu tubuh kita dulu. Kayak misal gini, ada remaja gitu ya, dia mungkin yang muda aja, kayak misal berat badannya naik gitu ya, berat badannya itu berat badannya lebih gitu ya, atau kalau bisa dibilang status gizinya lebih atau obesitas gitu ya. Dia perlu dietnya untuk menurunkan berat badannya. Berat badan. Tapi agak susah nggak sih kalau menurunin berat badan gitu? Suka makan. Iya, apalagi makanan kita kan makanannya yang gitu. Lihat sushi nih. Kalau susah itu tergantung diri masing-masing, tapi pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh iya, benar banget. Iya, tergantung sendiri. Tapi beda kalau misal memang dia punya genetik dari keluarga, memang agak sulit, tetapi bisa. Bisa. Yang penting
ini sih kalau misalkan dari diet, kalau diet yang baik itu sebenarnya diet yang mengenal dari tubuh kita sendiri. Kayak tadi kalau misal berat badannya terlalu berlebih, berarti kan kalau terlalu berlebih itu akan menimbulkan apa sih? Menimbulkan penyakit tertentu kayak misal jantung, stroke, kemudian penyakit-penyakit yang lain gitu kan, diabetes, hipertensi gitu kan. Berarti kan yang khawatirnya kan di sakitnya kan. Yang mana kalau berat badan kita turunkan, biasanya penyakit-penyakit ini itu resikonya akan rendah gitu. Jadi menimbulkan penyakit ini tuh akan rendah. Yang mana perlu diet menurunkan berat badan tersebut dengan menurunkan energi atau menurunkan lemak. Nah kalau melihat mengaca dari media sosial anggapannya, yang mana dia cut gula, kemudian intermediate fasting, berarti kita salah menonton aja sih sebenarnya. Kita salah nonton aja. Gimana? Memang sebenarnya sih kalau dibilang salah menonton ya enggak. Ambil positifnya aja, kayak misal diet gula ini kan berarti no gula sama sekali, berarti kan tidak konsumsi karbohidrat, berarti tidak konsumsi gula. Nasi gitu ya? Nasi pun juga nasi tidak gitu juga. ya berarti. Tetapi kalau menurut saya dengan berat badan yang sebenarnya normal, kemudian kondisi gulanya sudah baik, itu ya tidak perlu sampai diet gula sampai gitu. Itu guys, Atau jangan FOMO gitu. Jangan FOMO ya. memilih mana yang sesuai dengan tubuh kita gitu sebenarnya. Jangan sampai enggak sama sekali ya. Betul. Gula juga penting ya buat Gula sebenarnya penting tapi tidak berlebihan. Sesuai. Tapi nih Kak ya, kalau kita bicara soal diet, kan tadi kan juga dijelasin kan, lemak itu kan juga kan nggak baik kan kalau buat diet kan. Iya, kalau dia beratnya terlalu banyak, berarti kan lemak harus dikurangi juga. Oke, berarti gini, kan kita kan sebagai remaja kan punya media sosial kan yang tadi kita bilang. Iya. Nah, kita kan juga pasti kan gampang terpengaruhi kan. Oh iya. Nah, aku pernah baca tuh katanya di media sosial itu katanya lemak itu malah justru nggak baik banget buat kita. Nah itu aku mau tanya ke kakak nih, mumpung ada kakaknya nih, itu mitos atau fakta sih kak gitu loh. Biar kita nggak salah aliran gitu, salah jalan gitu. Kalau lemak dibilang buruk itu tidak selalu, karena tergantung tubuhnya tadi yang saya info bahwa bisa jadi karena lemak tidak baik dalam tubuhnya karena dia kondisinya berlebih, beratnya berlebih. Tetapi bagaimana kalau dia sebenarnya kondisinya kurus sekali? Apa yang dia butuhkan sebenarnya? Kalau kurus malah kita harus butuh lemak ya. Ya butuh lemak gitu. At least. Tapi lemak kan juga ini kan salah satu sumber energi juga kan. Iya, sumber energinya malah dia lebih besar. Dia 2 kali lipat per gramnya dia 9 kalori. Jadi energinya lebih banyak memang. Pun sebenarnya lemak itu juga ada manfaatnya untuk menghangatkan tubuh. Nah, bayangkan kalau misal kita kurus sekali tidak ada lemak, bagaimana? Beku banget itu. Di puncak salah satunya nggak tahu lagi ya. betul sekali. Salah satunya juga itu di kelas aja udah menggigil. Iya. Bisa bikin hipotermi juga atau penurunan suhu. Kedinginan. Aku banyak lihat tuh di mana di TikTok gitu ya. Ada orang sampai hipotermi ya. Naik gunung dia terus ditinggal sama temennya. Mungkin itu faktor karena lemaknya kurang juga. Lemaknya kurang terus dia tidak. Itu salah satunya juga ya. Bisa jadi. Tubuhnya Coba dibandingkan aja mungkin yang terlihat lemaknya lebih banyak. Oke. Kalau di suhu tinggi bagaimana gitu, suhunya terlalu rendah. Lebih tajam gitu ya. Jadi kita tidak perlu kayak benci dengan lemak gitu, tidak perlu. Karena lemak itu juga ada manfaatnya. Pun gini, lemak itu pun kalau kita makan karbohidrat dan protein juga kalau di metabolisme itu juga menghasilkan lemak. Jadi kayak sama saja gitu. Cuman kalau kita melihat bahwa lemak ini di kondisi bentuk tubuh kita yang terlalu banyak, maka ingin terlihat lebih bagus gitu atau lebih terlihat baik gitu ya. Dalam arti pengen terlihat langsing gitu ya, bagus badannya, terlihat bagus badannya gitu ya, kita olahraga aja. Iya, tetap konsumsi lemak tapi juga olahraganya juga ya. Lemaknya pun biar juga yang bikin itu kayak jadi lemak itu seimbang lah. Ya betul, sesuai tadi seimbang. Oh jadi gitu ya, ternyata lemak itu kan juga nggak terlalu nggak terlalu kalah penting juga ya buat sumber energi kita ya. Betul.
Nah, sang pemimpin, ternyata gizi yang seimbang akan membawa manfaat yang banyak banget nih buat tubuh kita. Seperti yang disampaikan oleh Kak Vivir tadi ya Bim ya. Iya betul. Nah, sebelum kita mengetahui gizi seimbang, kita juga perlu nih buat mengenal diri kita lebih dalam. Kita perlu cinta dengan diri kita. Cinta diri sendiri dulu sebelum kita mencintai orang lain ya Bim ya. Dan menentukan gizi apa yang benar-benar kita butuhkan. Nggak asal pilih, nggak berlebihan lah pokoknya ya dalam konsumsinya. Betul banget tuh Vi. Tapi juga ada yang penting untuk memahami gula, garam, lemak atau yang bisa kita sebut GGL. Oleh karena itu, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin, semoga. Dan jangan lupa tadi tips and triknya dilakuin di rumah kalian ya. Kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya buat Kak Vivir yang sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Kak ya. Iya. Ya, kita masih penasaran banget ya sebenarnya. Tapi ya, Padahal masih banyak banget pertanyaan Iya, mau masih banyak. kita luncurkan di sini. Iya, Tapi durasi yang menghalangi kita. menghalangi kita guys. Oke baik. Oke kalau gitu, Saya Bimo. saya Raffi. Izinkan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih.